Ramadan ini emang didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sunnah-sunnah Rasul sebagai madrasah tazkiyatun nafas. Rasulullah itu ketika baca Al-Quran ayatnya tentang rahmat langsung minta Allah, ya Allah semoga saya termasuk ahli surga umat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Kiai Menjawab, ruang dialog Islaman yang menghadirkan para tokoh, kiai dan juga ulama untuk menjawab persoalan-persoalan umat. Program ini dipersembahkan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten dan diselenggarakan di bawah naungan Lembaga Ta'lif wan Nasr Nahdlatul Ulama LTNNU PWNU Provinsi Banten. Jangan lupa like and subscribe ya. Tradisi apa sih Gus yang ada di pondok pesantren Gus Robi contohnya di At-Tahiriyah yang menjadi kultur ataupun culture budaya di bulan Ramadan, Gus? Iya, kita dari awal sampai akhir itu semuanya dilakukan dengan berjamaah. Ya makan bareng, nampan pakai mulai dari sahur ya. Itu bareng-bareng ya. Masak bareng dulu mah, sekarang dimasakin ya. Sekarang dimasakin Gus. Enak sekarang. Sholat tahajud bareng ya. Terus apalagi semuanya serba bareng sehingga semangat terus ya, ngaji kitabnya iya, ngaji Qurannya iya. Menjelang Ramadan kita menjelang ngabuburit buka puasa itu dalail khairat. Dalail khairat. Ciri khas sekali itu. Dalail khairat. Membaca sholawat ya kalau iya bareng-bareng. Tapi kadang kalau di lingkungan saya bacanya cepet itu Gus kalau udah lain. Itu yang udah lancar karena target Pak. Dalail khairat itu sholawat yang berjadwal. Sholawat yaumul isnin, yaumul isnin, hizb, yaumul thulatha, hizb. Jadi harus sebelum maghrib harus selesai. Kalau saya nanti bukanya terakhir kan, soalnya kita kan dianjurkan untuk berbuka lebih cepat. Itu Gus. Terus kemudian kalau berbicara bulan puasa pasti ada yang namanya tadarus Al-Quran. Iya, iya. Nah, selain tadarus Al-Quran juga kan kita juga harus tadarus diri, Gus. Iya. Nah, untuk tadarus diri dari sekitar itu gimana sih, Gus? Artinya untuk membaca, oh kita harus lebih baik, harus gimana, Gus? Iya, alhamdulillah, Ramadan ini emang didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sunnah-sunnah Rasul sebagai madrasah tazkiyatun nafas, kesucian jiwa, sebagai bulan pembinaan spiritual yang luar biasa dan juga kepedulian sosial. Tambah lagi terutama terpenting itu ya pas waktu sahur. Nah, kita sendirian dan sebagainya harus dikhususkan waktunya itu supaya apa? Supaya kita evaluasi diri. Persis ketika Nabi Muhammad suka tahannuts sebelum menerima wahyu. Itu tahannutsnya itu ibadah banyaknya pas malam-malam itu. Iya, itu ngaji dirinya itu sangat dalam sekali. Masa jahiliyah saat itu. Betul. Nah, kita bisa kontemplasikan sekarang, reflektifkan sekarang juga ada itu. Ya maksudnya semakin jauh dari tuntunan ya, banyak tontonan ya, dan sebagainya. Ini harus menjadi tantangan dan tanggung jawab kita supaya kita semakin reflektif. Betul. Muhasabah. Jadi harus ada, terutama lagi ya pas baca Quran. Quran ini cermin kita. Rasulullah itu ketika baca Al-Quran ayatnya tentang rahmat langsung minta Allah, ya Allah semoga saya termasuk ahli surga umat saya. Tapi ketika ayat adab itu juga meminta perlindungan kepada Allah. Artinya apa? Ada dialog antara kita dengan Al-Quran. Waduh, lamun orang paham ribet. Nah, ya itu terjemahnya samping-samping itu nggak masalah. Yang penting
bermasalah itu ketika kita mengatasnamakan Quran, padahal itu murni dari ide kita, pikiran bodoh kita di atas namakan Quran, itu yang nggak boleh. Tapi kalau untuk reflektif, merenungi, ketika baca ayat-ayat tentang orang kafir, oh ya sama-sama saya. Akhirnya cerminan diri tadi. Cerminan gitu loh. Nah, itu nggak masalah itu. Taunya ya dari terjemahan nggak masalah. Penting mah paham, Untuk tahu. membangun lebih baik kebiasaan dan watak kita, karakter kita. Baca ayat munafik, kok saya banget ini. Itu penting sekali. Ya, Iya. itu mungkin dari mulai baca artinya, nanti kita Iya. akan bertanya-tanya, Iya. akhirnya kita bertanya ke ulama. Akhirnya harus ketika tidak bisa menerjemahkan dan sangat galau, itulah harus kita mengungsi ke majelis para alim ulama. Ya, akhirnya tadarus Al-Quran, kemudian bisa tadarus diri juga sekaligus di situ. Karena cerminannya kata ulama itu, ketika Anda ingin Allah berbicara, ngobrol sama kamu, chattingan sama kamu, bacalah Quran. Itu Allah lagi nyeramahin kita itu, chattingan sama kita. Tapi ketika kamu ingin dirimu yang ngomong ke Allah, ya sholatlah. Nah itu mi'raj kita, waktu kita ngomong, berbincang, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran sebagai jendela dunia padahal itu. Jendelanya Allah. Jendela rumah Allah Al-Quran. Iya. Nah itu kan tadi kan bersinggungan dengan sosial, Gus. Nah Iya, dalam iya. ahli sunnah wal jamaah kan kita diajarkan sebagai hablum minallah dan juga hablum minan nas. Nah Yes. konsep itu tuh sebetulnya biar diartikan gampang dan juga bisa diterima oleh generasi sekarang itu seperti apa sih, Gus? Hablum minallah dan juga hablum minan nas. Ya dari awal kita itu emang diajarin harus baik sana sini, bijaksana bijak sini. Bijaksana bijak sini. Iya. Jadi nggak bisa orang soleh itu hanya ngurusin relasi dia dengan sang pencipta. Itu bisa jadi toleh kalau ternyata tetangganya mati gara-gara nggak dibantu sama dia, kelaparan aja udah parah banget ya. Nah itu keseimbangan yang memang diajarkan baik dari Al-Quran, hadis, teladan Rasulullah sendiri, kiai sendiri sebagainya. Bahkan Rasulullah itu sering diingetin malaikat Jibril tentang tetangganya. Seolah-olah kata Rasulullah, tetangga ini kayak dulur Jibril baik. Itu saking pentingnya itu Pak. Jadi justru yang namanya soleh itu tidak hanya menunaikan hak-haknya Allah, tapi juga hak-hak hambanya Allah. Ini penting sekali. Nah, makanya Ramadan ini ya Rasulullah ngasih reward juga kepada mereka yang berbagi takjil, berbagi kebahagiaan, berbagi buka puasa dan sebagainya. Akan Allah kasih pahala orang yang berpuasa kepada yang ngasih menu buka puasanya tanpa mengurangi pahala yang puasa tadi. 2 kali lipat berarti. Iya, ini namanya syahrul muasa, bulan berbagi kebahagiaan, bulan berbagi kesamaan, rezeki dan sebagainya. Ada zakat fitrah yang wajib, ya kan? Ada sedekah, apalagi ada fidyah bagi yang nggak puasa karena uzur dan sebagainya itu. Ini penting sekali. Soalnya berbagi ataupun solidaritas antar umat ini kan kepada umat juga diajarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga kan. Betul, Kiai Hasyim Asy'ari apalagi beliau sampai nulis tentang bahayanya silaturahim akibat ada kiai yang justru hanya tinggal di hutan belantara tanpa mau menemui dan ditemui, nggak mau. Diingetin sama. Harusnya kita bisa menjadi pengaruh buat. Bahkan Imam Ghazali ketika kabur, padahal udah jadi rektor luar biasa di Palembang. Kabur, ya, merenungi dan membaca diri secara dramatis ya, dan nggak mau ketemu lagi. Bahkan dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal itu, saya ngomong aja nggak bisa katanya.
saking galaunya itu. Ngajar apa? Nggak bisa, ngomong aja, mau ngomong nggak bisa. Karena ada gejala yang harus diselesaikan. Nah itu setelah rada pulih di Syria dan sebagainya, pengembaraan beliau itu, ya diejek sama wali-wali senior. Cirinya Nabi itu ya wa'udhu fisabili, disakiti demi menegakkan jalan Allah. Gimana mau disakiti kalau kita menyepi dari realitas sosial, dari masyarakat dan sebagainya. Gimana mau jadi pewaris para nabi kan? Menghindar Nggak bisa lari itu. Jadi tadinya berfilsafat, Iya. kemudian akhirnya bertasawuf itu kan. Bertasawuf yang benar itu bukan menepi, bukan uzlah 100% setiap hari begitu, enggak. Harus juga bersentuhan, membantu mengurangi beban masyarakat. Jadi harus Justru itu para nabi ya di situ hebatnya. Para rasul apalagi harus menyampaikan wahyunya, harus interaksi, harus hablum minannasnya yang mantap. Di situ disiksa, diejek, disambut dan sebagainya. Nah, ini semua kita harus begitu juga. Kata Imam Ibnu Qudamah itu, Nabi Muhammad ini terkenal baiknya, dipuja-puji dan sebagainya sampai diberi gelar Al-Amin. Al-Amin. Iya, itu ketika berstatus soleh, orang baik. Tapi ketika beliau dilantik menjadi Nabi Muhammad, jadi Nabi, menjadi Rasulullah, mengemban amanah tabligh, menyampaikan wahyu-wahyu, disitulah gejolak yang diterima luar biasa, intimidasi, ejekan dan sebagainya kan. Kenapa? Itulah resiko ketika Nabi Muhammad tidak hanya sekedar soleh, tapi musleh, reformis, membenahi masyarakat dan sebagainya. Nah itu pun dicontohkan Rasulullah dengan luar biasa hebatnya. Ya, beliau bagaimana tetap, ya, siapa yang meragukan hubungan Rasulullah dengan Allah, hablum minallahnya udah tuntas itu. Sudah tidak. Nah, yang hablum minannasnya ini, nasnya ini ada yang kafir, ngejek-ngejek dia, merangin dia, ingin ngebunuh dia. Bagaimana Rasulullah menyelesaikan dan bermuamalah dengan sekelas Abu Jahal dan sebagainya. Itu kan luar biasa sekali. Dengan masyarakat Bani Saqif, Taif, ya, ngejek sampai Rasulullah berdarah ditimpa bebatuan dan kotoran. Dimaafin semua. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun dan sebagainya. Luar biasa sekali. Ini hablum minannasnya ini. Dan memang banyak sekali yang mengabaikan hablum minannas, terlalu mementingkan hablum minallah, jomplang akhirnya. Nah itu nggak bisa. Seharusnya seimbang. Seimbang, karena tadi syahadat kita aja dua. Asyhadu an la ilaha illallah, urusan ke Allah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Rasulullahnya harus kita teladani juga. Sebagai tadi kita bersosial. Bersosial. Sholat pun, dalam sholat kita juga ngedoain hamba-hamba Allah yang soleh. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Akhirnya di akhir assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kumnya kan kepada kalian yang sholat ataupun yang nggak sholat, ya. Belum zakat. Siapa? Para du'afa, para mustahikin itu. Belum haji. Ya kan, sebelum haji harus selesai dulu hutang dan sebagainya. Iya gitu. Utang piutang dan sebagainya. Nanti haji ketika ada pelanggaran, bayar dam, nyembelih kambing. Nyembelih kambing buat siapa? Buat fakir miskin di masjid, di sekitar tanah haram itu. Semua syariat intinya, ya, itu pasti mengandung unsur hablum minallah, hablum minannas, tidak terpisahkan. Itu bagaikan dua koin. Mata uang itu tidak bisa dipisahkan. Iya. Memang terkadang kita lalai akan hal itu, Gus, tidak menyeimbangkan keduanya. Ada yang bersosial terus bersosial. Tapi ya, baru kenal Allah ya, Bill Gates dan sebagainya. Saya tuh senang sekali mendoakan orang-orang kaya dunia yang belum masuk Islam.
Bahkan setiap saya umroh, haji di depan Ka'bah, saya doain itu. Ya Allah, semoga Donald Trump masuk Islam. Ya Allah, semoga Bill Gates masuk Islam, Mark Zuckerberg masuk Islam. Saya doain itu, Pak. Kalau kau doa Karena pengaruhnya luar biasa itu nanti kalau masuk Islam. iya. Buat orang umat Islam Gus ya. Iyalah. Tapi kan